Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Dr. Made Hipnotis. Kali ini kita membahas soal cemas yang belum juga sembuh dari diri kita. Jadi sampai sekarang banyak sekali orang yang menderita cemas atau anxiety ya, yang sangat mengganggu, yang mungkin diderita cukup lama ya, sampai bertahun-tahun sudah minum obat tetapi belum juga mendapatkan kesembuhan. Kita membahas kenapa perasaan cemas, takut, khawatir itu belum bisa hilang dari diri kita. Nah teman-teman, kalau kita berbicara soal cemas, berarti kita harus berbicara soal pikiran manusia. Jadi pikiran manusia itu kita bagi atas dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar manusia. Nah, pikiran bawah sadar inilah letak dari perasaan takut, cemas, dan khawatir. Nah, perasaan di pikiran bawah sadar inilah walaupun dia dalam pikiran, tetapi dia munculnya itu tidak diinginkan atau tidak disadari oleh si orang tersebut. Nah, teman-teman, pikiran bawah sadar sebenarnya sudah ada dari kita lahir sampai kita besar. Bahkan adalah pikiran yang pertama kali berkembang dibandingkan dengan pikiran sadar manusia. Pikiran sadar manusia itu baru berkembang ketika usia 10 tahun. Nah, pikiran bawah sadar ini mengisi pengalaman kita masa kecil. Jadi apapun nasihat atau saran dari orang tua kita itu bisa menembus pikiran bawah sadar kita. Apa yang disarankan oleh guru, termasuk teman-teman kita, termasuk pengalaman yang dialami oleh seorang anak, itu bisa membuat seorang anak bisa menjadi orang yang positif atau juga bisa membuat orang menjadi negatif. Jadi teman-teman, kadang-kadang pada waktu kita kecil atau kita mendapat pola asuh dari orang tua, itu kadang-kadang tidak selalu positif. Kadang-kadang kita juga mendapatkan sugesti-sugesti negatif yang mungkin masuk ke dalam pikiran kita secara tidak disengaja atau tidak semata-mata dengan tujuan supaya akan terjadi hal yang seperti kita tidak harapkan. Ya teman-teman, bahkan ya kadang-kadang dengan permainan atau hanya membuat lucu-lucuan itu bisa membuat seorang anak tersugesti dengan hal yang negatif. Nah, ketika dia besar, kadang-kadang sugesti yang tertanam di bawah alam bawah sadar ini akan termanifestasikan. Sehingga ketika kita besar, anehnya orang sebagian itu bisa saja menderita yang namanya anxiety atau yang namanya cemas. Banyak dari kita yang mengalami rasa tidak bisa tidur karena ketika tidur takut katanya nanti mati. Kemudian takut untuk pergi keluar kota, padahal pekerjaannya mewajibkan dia untuk pergi keluar kota. Karena nanti kalau di luar kota hidup sendiri, tidak ada keluarga, rasa takutnya yang membuat orang itu bisa saja resign dari pekerjaan. Banyak juga orang yang resign dari pekerjaan karena takut kena pekerjaan pakai shift malam. Banyak beberapa dokter atau perawat yang harus menjalani shift malam. Nah, tapi karena rasa takutnya itu berusaha untuk menukar shift jaganya dengan shift pagi atau siang dengan harapan tidak mendapatkan shift malam. Tetapi rasa takut ini tidak bisa hilang. Jadi pertanyaannya, apakah kita harus menghindari rasa takut ini seumur hidup kita? Dan bagaimana kita menyembuhkan rasa takut tersebut? Jadi ibaratkan begini, kalau kita ibaratkan pikiran bawah sadar kita itu adalah gelas kosong, ya kemudian yang bisa diisi dengan hal positif dan hal negatif. Kalau ibaratnya warna hitam itu adalah sugesti negatif dan cairan putih itu adalah sugesti positif, gelas pikiran kita itu ibaratkan gelas kosong.
Sugesti negatif, pengalaman yang buruk, ya, trauma kita itu akan mengisi pikiran kita dengan cairan warna hitam. Dan semakin banyak sugesti negatif itu, maka pikiran kita diisi oleh warna hitam. Suatu hari, apa yang kita rasakan itu adalah cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Tetapi kebalikannya sebalik, kalau kita isi dengan hal positif, bisa saja pikiran bawah sadar kita itu berwarna putih dan itu akan menimbulkan perasaan positif, rasa optimis, berani, selalu tenang menghadapi segala sesuatu karena sugesti yang kita alami. Dok, bagaimana kalau kita sudah dewasa, sudah terlanjur pikiran kita diisi dengan hal negatif? Sehingga sekarang saya menjadi orang yang anxiety, orang yang cemas, dan orang yang takut. Dan pikiran saya sudah seperti ini. Bagaimana menghilangkan? Nah, teman-teman, pikiran kita yang berwarna hitam itu kalau kita isi terus-menerus, tentu warna hitamnya akan keluar. Dan pada akhirnya gelas itu akan terisi dengan warna putih dan berarti bisa berubah yang tadinya anxiety menjadi orang yang tenang, orang yang sabar, orang yang pemberani, dan selalu happy. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa melakukan self-hypnosis. Teman-teman mensugesti diri sendiri dengan teknik hipnosis. Dengan teknik itu teman-teman bisa mengisi pikiran teman-teman dengan hal yang positif. Yang kedua, teman-teman melakukan afirmasi. Ingat loh teman-teman, sering sekali orang ketika melakukan afirmasi mengharapkan hasil yang cepat. Afirmasi itu sama dengan kayak gelas ya. Kalau kita baru isi dengan cairan putih sedikit ke dalam gelas yang hitam, tentu gelasnya masih dominan hitam. Makanya afirmasi itu harus dilakukan berkali-kali terus sehingga cairan yang hitam itu keluar, sehingga afirmasi itu memenuhi gelas tersebut dan teman-teman bisa berubah. Oke, teman-teman, begitulah cara teman-teman supaya bisa keluar dari rasa takut, rasa cemas, anxiety yang mungkin sudah dialami bertahun-tahun dan sampai sekarang masih juga menderita. Oke, tetap semangat.